Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Label Service. Di hadapan saya ini ada sebuah TV Panasonic ya. Tipe incinya itu ini saya perlihatkan tipenya ya. 50 dan ya. 50 HX 600G rekan-rekan. Oke, ini dengan kerusakan katanya suaranya ada, tapi gambarnya tidak ada ya. TV ini Android ya rekan-rekan ya, Panasonic Android ya. Nah, kita akan memprediksi kerusakannya. Kita akan coba nyalakan dulu. Ini saya akan ambil HP saya untuk ditaruh di tripod. Kita akan lihat ya kerusakannya gimana. Karena kerusakan suara ada, gambar gelap itu ada dua ya. Nah, bisa saja kerusakan itu blank, bisa ya. Dan bisa juga kerusakannya itu memang fix, ada di area BL atau di area inverter BL-nya ya. Oke, saya akan coba dulu nyalakan, ambil tripod dulu. Kita coba nyalakan rekan-rekan. Kita pakai dulu ya. Ya, tapi indikator nyala ya. Saya tukarkan. Oke. Ya. Fix ya. Kerusakannya ini ada dua ya, kalau bukan di inverter backlightnya, di backlightnya sendiri ya rekan-rekan ya, karena ini sudah kelihatan ya, ini ada penampakan di dalam ya, berbayang-bayang, berarti dibandingkan ini BL nya yang nggak nyala ya. Jadi bisa ada dua kerusakan ya teman-teman, bisa di area inverter, bisa di area BL nya. Oke, kita akan buka TV nya ya. TV nya sangat besar ini, 50 inch ya, Android ya. Oke, baik ya, penampakan mesin di bagian dalam seperti ini untuk jenis TV Panasonic Android ya. Ini tipenya tadi 50 inch ya. Oke, kalau begitu kita akan memprediksi kerusakan ya, apakah area inverternya ataukah di area BL-nya sendiri ya. Oke, kalau begitu saya akan lepas dulu beban ke BL ya. Soket BL-nya ada di sini rekan-rekan. Seperti ini ya. Lepas, saya akan ambil apometer. Letakkan apometer di sini, apakah bisa kelihatan ya? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, saya ambil kurun di sini saja. Lalu kita akan ukur ya. Ini kan ada dua kabel ya, rekan-rekan. Ada putih, ada merah ya. Kita ambil di sini aja. Mau lihat ya, berapa tegangan untuk BL-nya. Oke, saya akan coba nyalakan. Bentar, tusukannya di mana? Oke, saya sudah colok ya. Kita lihat ya. Turun di sini aja. Oke, ada tegangan ya, 43 volt ya, rekan-rekan. Oke, ini fix ya, normal ya untuk area inverternya. Berarti kerusakan ini rekan-rekan, dia adanya di area BL ya. Oke, tegangan keluar ya. Saya ulangi lagi. Ini kita mesti cepat ya. Oke, saya sudah colokkan. Coba langsung kita ukur. Nah, sempat naik 75 volt, lalu dia turun lagi ke 44 volt ya, rekan-rekan. Oke, saya bisa pastikan ini yang bermasalah adalah backlightnya sendiri. Kalau begitu kita akan buka deh ya teman-teman. Saya akan buka dulu untuk frame bagian depan. Kita akan angkat layarnya, lalu kita akan melihat isi bagian dalam untuk area BL nya. Oke, baik ya, untuk area mainboard, Picon dan yang lain-lainnya saya sudah angkat semua. Tinggal saya balikan lagi TV nya. Kita akan buka frame bagian depannya. Oke, terlihat mudah ya cara mengerjakan TV. Kerusakannya itu yang ada di area backlight. Tapi sekali lagi buat para sahabat YouTube saya, pekerjaan seperti ini penuh resiko ya rekan-rekan ya.
Jadi kalau tidak hati-hati itu bisa berakibat fatal ya. Jadi saran saya, jika para sahabat YouTube saya punya TV seperti ini, besar sebesar ini ya, kalaupun tidak terbiasa dalam melakukan pembongkaran atau melakukan pergantian backlight, mendingan teman-teman kasih ke tuser ya, yang artinya sudah ada pengalaman, jadi dia bisa tahu cara trik bongkarnya gimana. Tapi tidak apa-apa, saya akan buatkan semuanya tutorialnya teman-teman, cara membuka mulai dari frame depannya sampai kita mengangkat panel layarnya. Oke, seperti itu rekan-rekan ya. Sekali lagi, pekerjaan seperti ini terlihat sangat mudah kita memprediksi, tapi kenyataannya pada saat kita mengerjakan itu teman-teman penuh dengan risiko ya. Karena ini kan berhubungan langsung dengan panel layar ya. Kita harus mengangkat panel layarnya ya, dan melakukan pergantian backlightnya. Oke, saya tidak mau panjang lebar ya. Saya akan balikan saja dulu TV-nya. Lalu saya akan buka frame bagian depan sini ya. Nanti saya akan uraikan satu persatu ya, cara membuka panelnya sampai panel layarnya terangkat, sampai kita mengganti backlightnya, dan semuanya lah teman-teman ya. Saya akan buatkan komplit. Oke, baik ya. Di TV ini ada isolasi seperti ini. Memang isolasi bawaan dari pabrik ya, seperti ini. Jadi kita buka dulu ya untuk isolasinya. Kemudian kita akan angkat untuk frame yang depan ini ya, bingkainya ya, kalau saya bisa katakan ya, bingkai frame bagian depan ini kita angkat. Caranya itu kita pakai obeng min seperti ini rekan-rekan ya. Obeng min ya, saya ambilin dulu. Bentar. Mana obeng min saya? Ini ya, obeng min seperti ini. Lalu kita masukkan ke sini rekan-rekan. Perlahan kita bukan dicongkel kayak gini rekan-rekan ya, tapi dipalingkan ke samping seperti ini supaya mudah terangkat. Karena kalau kita masukkan obeng seperti ini lalu kita goyangkan ke atas seperti ini, takutnya panelnya bisa kena ya. Jadi saran saya buat rekan-rekan, obeng min seperti ini masukkan ke dalam sini yang ada celah ya, kemudian putar ke samping seperti ini, tak, sambil kita mengangkat. Oke, saya akan ambil obeng min saya dulu. Saya mesti buka dulu ya rekan-rekan ya. Ini. Oke. Saya simpan di sini saja dulu. Ya, seperti ini ya. Betul ya. Ini saya masukkan seperti ini. Kalau dia sudah bunyi klik, berarti udah kebuka ya. Oke, mungkin seperti itu aja rekan-rekan ya. Saya akan buka dulu. Kalau saya buatkan tutorialnya sampai saya membuka itu terlalu panjang rekan-rekan. Oke, saya akan buka yang menjelas seperti itu ya caranya untuk membuka frame ya, untuk area bingkai bagian depan ya. Oke, baik ya, jika seperti ini stikonnya sudah terlepas, jadi kita tekuk ya ke atas seperti ini, lalu kasih isolasi supaya aman ya pada saat kita melakukan nanti pengangkatan panel ya, seperti itu ya rekan-rekan ya. Oke, nah untuk jenis TV Panasonic dan TV-TV yang lain untuk LED, kalau baru pertama biasanya itu melakukan pembongkaran, biasanya itu layarnya itu ada sedikit kayak ngelem ya di daerah bawah ya. Jadi bagusnya kita pakai seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya, bisa pakai kertas surat undangan bisa ya. Bisa juga kita pakai reflektor dari TV LED ya. Semuanya bisa rekan-rekan ya. Nah, saya kebetulan ada alat saya seperti ini. Oke. Ini caranya seperti ini rekan-rekan. Kita telusuri dulu ya. Apakah memang ini ada melekat ya. Jadi seperti ini, kita masukkan seperti ini. Bentar ya, kita pakai kacamata saya dulu. Nah, udah masuk seperti itu rekan-rekan ya. Tinggal kita dorong ya, seperti ini. Dorong aja perlahan ya. Ini gunanya untuk menghilangkan panel yang kelem ya di area belakang. Nah, oke, perlahan saja seperti itu rekan-rekan ya. Ya beda lagi kalau yang pakai cop kupingan, hati-hati ya teman-teman pada saat teman-teman melakukan seperti ini, jangan sampai terkena cop kupingannya, bisa sobek ya. Nah, oke, seperti ini. Pastikan semuanya tidak ada yang melekat lagi ya. Nah, seperti
seperti ini. Oke, seperti ini rekan-rekan. Perhatikan ya. Nah tuh. Nah kalau sudah seperti itu ya tinggal kita angkat panelnya rekan-rekan ya. Berarti sudah ini sudah tidak ada panel, sudah nggak klaim ya. Nah, oke, saya lepas, sisa kita angkat panelnya. Saya kasih tripod dulu HP saya ya, kita angkat panelnya. Oke teman-teman ya, kita angkat panelnya. Caranya kita berdirikan seperti ini, baru kita pas secara pelan. Bentar ya. Nah, ini ya panelnya ya. Oke, kita angkat teman-teman. Udah ya. Oke, seperti itu proses pengangkatan panelnya. Sekarang saya mau balikkan lagi seperti ini, kita angkat lagi reflektornya. Oke, kita buka dulu yang ini. Aman ya, sudah panelnya sudah terangkat. Sisa kita buka untuk reflektornya. Kita angkat dulu untuk yang di dalam ini. Oke, baik rekan-rekan ya. Jadi pengangkatan panelnya sudah saya lakukan, reflektor sudah kita keluarkan, dan isi bagian BL-nya di bagian dalam seperti ini. Nah untuk jenis TV Panasonic itu gini ya rekan-rekannya. Jadi menjadi momok juga untuk bagi kita seorang user ya. Untuk jenis TV Panasonic itu paling sering sekali, apalagi kalau 32 inch ya. Itu biasanya kalau kita melakukan pergantian BL seperti ini satu set itu tidak akan awet ya rekan-rekan ya. Pasti dia akan mengalami lagi putus. Nah itu yang menjadi PR sampai sekarang, saya juga nggak tahu ya apa penyebabnya sehingga seperti itu. Terkecuali kalau kita ambil dari backlight bawaan ya, artinya dari panel pecah kita ganti masuk ke dalam sini, itu saya rasa, saya yakin bisa awet ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman untuk membeli secara online, contoh seperti ini sudah saya belikan ya. Nah ini belnya sudah saya belikan satu set ya rekan-rekan ya. Jadi sesuai dengan yang punya TV itu pinginnya diganti untuk keseluruhan ya. Jadi kita akan melakukan pergantian keseluruhan. Cuman nanti saya punya trik ya rekan-rekan untuk bisa mengawetkan BL ini, karena ini kan BL online ya. Kita belum tahu apakah memang jenis TV Panasonic aja yang seperti itu ya untuk kualitas BL-nya, atau gimana, saya kurang paham juga rekan-rekan. Yang jelas kalau misalkan Panasonic itu, TV Panasonic itu melakukan pergantian BL, itu paling sering sekali terjadi, tidak akan lama maka akan putus lagi ya. Apalagi kalau 32 inch ya, seperti itu. Jadi nanti saya akan melakukan trik ya rekan-rekan ya, gimana caranya supaya BL-nya itu bisa awet ya, dengan melakukan pergantian BL dari online seperti ini ya rekan-rekan ya. Oke, saya akan cek dulu ya untuk saya akan pasang dulu langsung aja teman-teman ya. Lalu nanti kita akan akali gimana caranya, triknya supaya BL-nya ini bisa bertahan awet ya. Oke rekan-rekan ya, pergantian BL ini sedang kita lakukan ya. Untuk BL yang lama ini sudah kita buka ya, ganti seperti ini. Kita akan pasang ya BL-nya dulu. Nanti setelah terpasang saya akan lanjut lagi. Oke rekan-rekan ya, sudah kita pasang. Jadi triknya itu kita pakai anu aja teman-teman ya, inverter step up ya. Jadi untuk yang ini kan dia terseri ya rekan-rekan ya. Nah kita akan rubah menjadi rangkaian paralel nanti. Oke, kita hitung dulu berapa LED yang dia pakai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, berarti 13 LED ya. 13 dikali 3, ini kan 3 volt ya rekan-rekan ya. Oke, kita akan rubah dulu menjadi paralel ya untuk rangkaiannya. Nanti saya akan perlihatkan lagi deh setelah jadi. Oke teman-teman ya, jadi sudah diubah menjadi paralel ya, seperti itu. Jadi di sini kan ada dua ya, positif negatif ya. Ini positifnya sini, negatifnya di sini. Negatif ke negatif sini, positif yang ke positif sini. Nanti dua yang keluaran ya, positif dan negatif. Cuman seperti itu aja ya, simple ya rekan-rekan. Oke, saya akan rapikan dulu untuk ini. Sudah negatifnya sudah tersambung. Nah, sisa kita solder di sini untuk yang positifnya ya. Jadi positif ke sana, negatif ke sana ya. Oke, seperti itu aja. Oke, sudah nyala semua ya.
Nah ini. Oke, kita mau pasang inverternya nanti. Oke, rekan-rekan, kita akan angkat panelnya. Oke, selesai teman-teman. Tinggal kita rapikan ya. Oke. Rapikan ya, sudut dan sudut harus semua sama terpasang ya, jangan sampai ada yang bengkok ya. Ini yang biasa berakibat fatal juga kalau misalkan tidak tepat cara pemasangannya ya. Nanti pada saat bingkai frame depan kita pasang lalu kita tekan seperti ini, kalau tidak pas pasangannya layarnya bisa retak ya. Oke, jadi usahakan pas dari sudut ke sudut seperti di sana rekan-rekan. Modus ini ya. Oke, kita akan rapikan ya. Nanti kita akan pasang dulu step up-nya. Saya akan buatkan lagi terus tutorialnya teman-teman. Oke, pemasangan step up-nya sudah saya lakukan ya. Untuk tegangan input yang kita gunakan itu adalah 12 volt ya. Arahnya titiknya di sini. Ini biasanya dia gunakan elko 35 volt ya kalau tegangan 12 volt. Untuk inputnya masuk kayak step up di sini teman-teman ya. Step up yang saya gunakan itu ya, itu nomornya ya 609 ya. Ini saya zoom lagi sedikit. Bisa kelihatan enggak? Bisa ya. Oh iya tuh ya. Oke. Sisa tegangan untuk 5 voltnya nanti teman-teman pada saat TV standby BL-nya padam, dan pada saat TV start itu BL-nya nyala ya. Nanti kita akan rangkai lagi di sini, saya akan jelaskan lagi nanti teman-teman. Saya akan rapikan dulu untuk inverter step up-nya. Oke, baik ya, pemasangannya mungkin seperti ini teman-teman ya. Cuman untuk jalur 5 voltnya ya, fungsinya itu nanti pada saat TV standby BL-nya padam ya, dan pada saat TV nyala BL-nya juga nyala ya. Nanti saya akan uraikan lagi cara pemasangannya itu yang tegangan 5 volt. Yang jelas ini pemasangannya sudah seperti ini. Tegangan yang dibutuhkan tadi itu 39 volt ya, karena BL-nya itu terhitung 13 ya. Dalam satu BL 3 volt, berarti dia 39 volt hitungannya teman-teman. Nah, saya sudah adjust, jadi sisa kita putar aja yang ini untuk tegangan outnya ya. Dan sekarang saya akan coba nyalakan apakah BL-nya mau nyala ya. Oke, perhatikan aja di bawah sini. Ini BL-nya sudah nyala teman-teman ya. Coba ya, kita angkatlah. Kita mau lihat apakah ada penampakan. Nah, itu penampakan ada ya, Panasonic. Oke, sudah muncul. Nah, ini baru loading ya, karena di TV ini Android ya teman-teman ya. Oke, sisa tegangan 5 volt yang kita butuhkan untuk kita rakit ini teman-teman ya. Jadi pada saat TV-nya nanti padam, BL-nya ikut juga padam ya. Oke, saya akan nanti uraikan lagi. Oke, rekan-rekan ya, untuk jalur 5 voltnya seperti ini ya. Jadi kaki nomor 2 diisi untuk step up-nya yang tadi 609 ya. Itu kita lepas ya, potong aja seperti itu, lalu kita jumper kabel. Itu nanti masuknya ke sini rekan-rekan ya. Ke IC inverter step up-nya ini. ke IC inverternya ya, untuk BL di bagian mesin ya. Ini dia gunakan OSET 9902 ya kalau nggak salah. Saya sudah cek datasetnya di Google, ternyata dia on off itu di kaki nomor 3 teman-teman ya. Seperti itu, saya sudah jumper ya. Nah, sekarang tinggal kita nyalakan TV-nya. Oke, coba ya. Perhatikan lampu indikatornya di bagian bawah. Kita coba colokan dulu. Standby ya. Nah ya, itu ya lampu indikatornya ya, standby ya. Lampu BL-nya di sini kita lihat ya. Coba kita start ya. Oke, sudah start. Perhatikan BL-nya. Nah, itu nyala teman-teman ya. Oke. Sisa saya rapikan dan hasil akhirnya kita akan lihat lagi nanti. Oke.
Oke rekan-rekan ya, TV saya sudah rapikan dan hasil gambarnya seperti ini, suaranya juga sudah ada itu teman-teman. Nah seperti itu. Coba kita standby-kan TV-nya, apakah belnya mau padam ya? Nah itu ya padam ya teman-teman. Coba kita nyalakan. Oke. Berarti pekerjaan kita berhasil pada hari ini teman-teman ya. Untuk trik seperti itu, untuk menghindari saja kerusakan untuk di area BL untuk TV Panasonic ya, yang sering sekali terjadi. Seperti itu teman-teman ya. Kalau sudah melakukan pergantian BL itu tidak lama pemakaian pasti akan BL-nya padam lagi ya. Tapi mungkin dengan trik seperti ini insya Allah TV-nya bisa BL-nya dalam keadaan awet ya. Demikian dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.